Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, Ajeng Nur Syifa dengan NPM 221506131. Dilanjutkan dengan kawan saya, dipersilahkan. Saya Nur Eni Ramadhani dengan NPM 221506127. Saya Aditya Selanjutnya, Jelarsa, NPM 2215061039. selanjutnya, Saya Fadil Abdul Fattah dengan NPM 221506119. Dan saya Adinda Salsabila dengan NPM 221506135. begitu nama dan NPM anggota saya. Dan di sini akan dimulai presentasinya. Yang pertama akan dibacakan oleh kawan saya yang bernama Nur Emi Ramadhani. Dipersilakan untuk membacakan materi. Baik, di sini yang pertama, kode looping menggunakan while. Secara umum dalam Python, sebuah loop dapat direpresentasikan sebagai berikut. While conditional expression instructional. Perulangan while pada Python adalah proses perulangan suatu blok kode program selama sebuah kondisi terpenuhi. Singkatnya, perulangan while adalah perulangan yang bersifat indefinite alias tidak pasti atau bahkan tidak terbatas. Perhatikan algoritma di bawah ini. While conditional expression, instructional 1, instruction 2, instruction 3, instruction n. Penting untuk diingat bahwa jika Anda ingin menjalankan lebih dari satu pernyataan di dalam suatu while, Anda harus seperti if, identasi semua instruksi dengan cara yang sama. Instruksi atau serangkaian instruksi yang dieksekusi di dalam while loop disebut tubuh loop. An infinite loop, loop tidak terbatas, juga disebut loop tak berujung, adalah urutan instruksi dalam program yang berulang tanpa batas waktu, loop tanpa akhir. Berikut adalah contoh loop yang tidak dapat menyelesaikan eksekusinya. While true, print I'm stuck inside a loop. Loop ini akan dicetak tanpa batas I'm stuck inside a loop di layar. Loop juga dapat digunakan untuk menemukan angka terbesar dari sekumpulan besar data yang dimasukkan. Using a counter variable to exit a loop. Bisa dilihat kodenya di bawah ini. Kode ini dimasukkan untuk mencetak string inside to loop. Dan nilai yang disampaikan di counter variable selama loop yang diberikan tetap 5 kali setelah kondisi terpenuhi. Loop keluar dan tampillah kata inside the loop serta nilai yang tersimpan di dalam counter yang dicetak. Kode looping menggunakan for. Jenis loop lain yang tersedia di Python berasal dari pengamatan bahwa terkadang lebih penting untuk menghitung truth loop daripada memeriksa kondisinya. Bayangkan tubuh loop perlu dieksekusi tepat 100 kali. Jika menggunakan while loop, untuk melakukannya mungkin terlihat seperti ini. Ada cara untuk melakukan perhitungan tersebut agar lebih mudah, yaitu dengan menggunakan for. Perulangan for pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data koleksi pada Python. For pada Python memiliki perilaku yang berbeda dengan for pada kebanyakan bahasa pemrograman yang lain, karena pada Python ia sangat berkaitan dengan data. Mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa lain, for pada Python lebih dikenal sebagai reference. Lihat pemrograman berikut. Dari pemrograman berikut, kita dapat melihat bahwa kata kunci for membuka for lingkaran, karena sudah diperiksa secara internal tanpa interval apapun.
Variabel apapun setelah kata kunci for adalah variabel kontrol dari loop. Itu menghitung putaran-putaran dan melakukannya secara otomatis. Kata kunci ini memperkenalkan elemen sintaks yang menjelaskan rentang nilai yang mungkin diberikan ke variabel kontrol. Rank fungsi ini berfungsi sangat spesial, yaitu bertanggung jawab untuk menghasilkan semua nilai yang diinginkan dari variabel kontrol. Rank fungsi dapat menerima 3 argumen. Argumen yang pertama, diteruskan rank fungsi memberitahu kita apa nomor awal dari urutan itu. Karenanya dapat ada keluaran. Argumen kedua memberikan kita apa itu fungsi di mana harus menghentikan urutan. Argumen kedua tidak menyeratkannya. Terakhir, argumen ketiga menunjukkan langkah yang sebenarnya, berarti perbedaan antara setiap angka dalam urutan angka yang dihasilkan oleh fungsi tersebut. Catatan, jika set dihilangkan oleh rank fungsi kosong, loop tidak akan mengeksekusi tubuhnya sama sekali. Sama seperti contoh yang ada di bawah ini. Catatan, set yang dihasilkan oleh rank harus diurutkan secara ascending. Tidak ada cara untuk memaksa rank membuat suatu set dalam bentuk yang berbeda tiap rank fungsi menerima tepat 2 argumen. Ini berarti bahwa rank argumen kedua harus lebih besar dari rank yang pertama. Sekian dari saya, dilanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya untuk Emi. Untuk materi selanjutnya dan penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Adinda Salsabila. Dipersilakan untuk Adinda Salsabila membacakan materinya. Jadi baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Jadi saya akan melanjutkan materi mengenai control loop dalam Python. Seperti yang kita ketahui, control loop dalam Python itu ada break dan juga continue. Nah, ada kalanya seorang developer itu memerlukan adanya pilihan dalam menjalankan suatu loop. Yang pertama, tidak diperlukan utuhnya dan mencegah loop berlanjut. Dalam kasus ini, perintah break akan menghentikan loop, lalu program akan dilanjutkan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam loop itu akan dijalankan selama kondisinya bernilai true. Maka dari itu, break itu menghentikan loop secara paksa. Yang kedua yaitu perlu melanjutkan iterasi loop selanjutnya tanpa menyelesaikan eksekusi loop yang sedang berlangsung. Dalam kasus ini, developer menggunakan perintah continue, di mana program akan melakukan skip pada iterasi pada langsung dan melangsung iterasi selanjutnya. Nilai selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah contoh penggunaan break. Seperti yang kita ketahui, yang dapat kita lihat di source code itu for i in range 1 hingga 11, if i sama dengan 6, akan dilaksanakan break, dan juga yang source code baris keempat yaitu print i. Seperti yang dapat kita lihat dalam gambar di samping, loop dilangsungkan dalam menjalankan perulangan dan menjalankan body code-nya. Namun ketika iterasi i mencapai 6, perintah break akan dijalankan sehingga loop berhenti, dan body code dari iterasi 6 hingga 10 tidak dijalankan. Nah, yang selanjutnya yakni contoh penggunaan continue. Yang di source code-nya ini ada contoh for i in range 1 hingga 11. Jika i modulus 2 sama dengan 0, maka dilaksanakan continue. Dan ketika untuk selanjutnya adalah print i. Untuk outputnya sendiri dapat kita lihat 1, 3, 5, 7, dan 9. Ketika iterasi dijalankan dan kondisi if i modulus 2 sama dengan 0 terpenuhi, maka akan menjalankan perintah continue yang menyebabkan baris perintah setelah continue tidak dikerjakan untuk selanjutnya akan langsung kembali menjalankan iterasi. Seperti halnya i modulus 2, maka ketika i adalah bilangan genap, iterasi akan dilanjutkan ke bilangan selanjutnya. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yakni loop while dan percabangan else. Dalam setiap loop, perintah else itu selalu dijalankan. Contohnya, setiap sebenarnya default dari suatu loop, yakni ketika menjalankan suatu loop, else-nya adalah berhenti.
Tapi di sini kita dapat memberikan suatu untuk pengganti default, yakni menggunakan perintah else, seperti yang kita lihat, dengan I sama dengan 1 ketika I kurang dari 5 dan print I increment 1, maka else-nya yakni print else dan juga I. Seperti yang kita lihat outputnya yakni di sini 1, 2, 3, 4. Dan kemudian output di baris terakhir yakni else 5. Ini terjadi dikarenakan setelah loop berakhir, perintah else dijalankan dan mengeprint else dan juga I. Sama halnya dengan yang ada di kanan, yakni I sama dengan 1000. Ketika I kurang dari 5, print I increment 1, else-nya print else dan juga I. Karena tadi I-nya sudah didapatkan diperoleh 1000 dan while-nya tidak dijalankan, maka else-nya yakni akan mengeprint integer 1000 seperti variabel yang telah dimasukkan sebelumnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya yakni loop for dan percabangan else. Seperti yang tadi saya jelaskan adalah loop while dan percabangan else, sedangkan ini yakni loop for. Source code-nya kita lihat for I in range 5 dan juga print I, else-nya yaitu print else I. Seperti yang kita lihat outputnya 0, 1, 2, 3, 4 dan else-nya yakni 4. Terlihat bahwa else untuk loop menunjukkan iterasi I terakhir bernilai true yakni 4, tidak seperti else while yang menggunakan iterasi pertama bernilai false. Jadi ketika tadi while dijalankan, maka else-nya harusnya bernilai 5. Tapi ketika loop for-nya yang dijalankan, maka else-nya yakni mencoba untuk iterasinya yang di-print-kan, maka di sini terakhir yakni 4. Selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Adinda Salsabila. Selanjutnya akan adanya percobaan yang akan dimaterikan oleh Aditya Johnsah dan Fadil Abdul Fattah. Dipersilakan untuk Fadil terlebih dahulu untuk menjelaskan percobaan dari presentasi kelompok kita. Persilakan Fadil. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Ajeng. Di sini saya akan menjelaskan percobaan-percobaan dari materi kita yaitu looping. Di sini saya pada percobaan pertama yaitu skenario guess the secret number. Di sini dijelaskan untuk kita diminta untuk user memasukkan bilangan integer dan user memasukkan looping menggunakan looping while. Lalu akan dicek apakah angka yang dimasukkan oleh user sama dengan angka yang yang ditentukan oleh seorang magician. Jika angka yang dipilih oleh user berbeda dengan angka yang dipilih oleh magician, user harus melihat pesan pada layar yaitu yang mengeluarkan output yaitu haha you're stuck in my loop and be prompt dan akan diminta untuk memasukkan angka lagi. Jika angka yang dimasukkan oleh user sama dengan angka yang ditentukan oleh magician, maka akan membuat output yaitu well done Mughal, you are free now. Oke, di sini saya akan langsung saja lihat ke source code-nya. Ya. Baik, bisa dilihat di sini source code-nya pada bagian kiri, yang kanan ini ada output-nya. Yang pada baris pertama itu terdapat dari secret number-nya, yaitu secret number-nya yaitu 777. Lalu di sini ada print, yang di sini ada triple quotes yang memperbolehkan kita untuk menulis multi-line. Jadi di sini kita bisa menuliskan sebuah paragraf mungkin, ya. Jadi welcome to my game Mughal, enter an integer number and guess what number I pick for you. So what is the secret number? Oke. Langsung ke eksekusi loopingnya di sini pada baris ke-15 while true. Kenapa while true? Karena di sini kita ketika bernilai
bernilai true, maka akan menjalankan loopingnya. Oke. Setelah di baris ke-16 itu terdapat user input variabel user input yang meminta user untuk menginputkan bilangan integer yang akan diinputkan dengan input number. Lalu setelah user menginputkan bilangan integernya, di sini terdapat percabangan. Percabangannya itu if secret number adalah equals is user input, atau secret number adalah bilangan dari user input. Nah, secret number tadi kan ada secret number sama dengan 777. Jika sama dengan yang diinputkan oleh user, maka akan masuk ke blok kode ini, yaitu print well done, Moogle you are free now. Lalu di break. Kenapa di break? Karena user telah menemukan angka yang telah ditentukan oleh magician. Jadi akan keluar dari loopingnya tersebut. Lalu jika user tidak memasukkan angka yang sesuai dengan magician mau, yaitu 777 tadi, maka akan mengeluarkan print, haha, you're stuck in my loop. Kenapa? Karena dia tidak matching dengan yang dia minta oleh user. Lalu di sini ada continue di sini akan melanjutkan loopingnya ke ulang dari if ini tadi. Ulang ke user input. Lalu diminta lagi, terus proses ini akan terus berjalan sampai dengan user memasukkan integer yang sama dengan yang diminta oleh magician. Dapat dilihat pada output bagian kanan ini. Pertama kita user menginput bilangan 414, lalu keluar dengan haha you're stuck in my loop. Lalu diminta lagi, user diminta untuk memasukkan bilangan integer lagi, lalu keluar lagi output haha you're stuck in my loop. Lalu kembali lagi user menginput bilangan integer 431, kembali lagi mengeluarkan input output haha you're stuck in my loop. Lalu user memasukkan lagi 665, ternyata tetap sama, yaitu haha you're stuck in my loop. Lalu user kembali diminta untuk menuliskan input integer, yaitu 777. Nah, di sini terdapat perbedaan, yaitu well done Moogle you are free now, dikarenakan ini telah sesuai dengan yang diminta oleh magician-nya yang sudah ditentukan, karena masuk ke blok kode if secret number sama dengan input ini. Lanjut. Oke. Lalu lab kedua yaitu counting Mississippi Lee. Oke. Counting Mississippi Lee ini kita diminta untuk intinya kita diminta untuk kita menuliskan sebuah perulangan dari tulisan gitu. Nah, tulisannya itu kita diminta untuk menuliskan angkanya itu semakin ke bawah semakin bertambah gitu. Nah, di sini kita diminta sampai kita lanjutkan. Diminta sampai 5 output. Jadi 1 sampai 5 di sini. Mississippi Lee. Kita langsung ke source code-nya, yaitu yang pertama adalah import time. Kenapa import time? Kita di sini mengimport library time pada Python untuk digunakan untuk sleep ini. Oke. Kita langsung saja 3 for i in range 1,6. Ini maksudnya adalah for i dalam range 1 sampai 6. Jika lalu akan masuk ke print ini, print i, Mississippi. Lalu selanjutnya terdapat time sleep 1. Maksudnya itu time sleep selama 1 detik. Lalu bawahnya lagi print ready or not, here I come. Di sini dijelaskan for i in range 1 sampai 6. Berarti dapat dijelaskan bahwa 1 range-nya 1 sampai 6. Jadi 1 2 3 4 5. Oke. Jadi 1 2 3 4 5 print i1, Mississippi, terus di delay selama 1 detik. Lalu ditambah lagi, diinkrementkan print 2 Mississippi time sleep 1 detik sampai berulang sampai mengeluarkan output 5,5 Mississippi. Lalu keluar dari loopingnya langsung menjalankan pada baris ke-7, yaitu
Ready or not, here I come. Dapat dilihat pada output di bawah ini. Lalu pada percobaan ketiga yaitu stuck in a loop. Pada stuck in a loop ini kita diminta untuk menuliskan apa yang sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh programnya. Di sini program meminta untuk user memasukkan Chupa Cabra as the secret exit word yang digunakan untuk kita agar kita dapat keluar dari looping yang telah dibuat oleh program. Oke, kita langsung saja ke shortcode-nya. Pada source code ini terdapat pada baris kedua itu while true. Kenapa while true lagi? Karena ketika true itu akan dijalankan karena boolean default dari Python itu adalah true. Oke, kita langsung ke baris ketiga user word sama dengan input. Kita mendeklarasikan variabel user word sama dengan input. Kita memasukkan input a word sama dengan titik 2 ini dalam tipe data string. Oke, di bawahnya terdapat percabangan if dan else. Pada percabangan if itu diminta untuk menentukan apakah user word sama dengan string Chupa Cabra. Jika iya, maka akan menjalankan blok kodenya atau scope-nya. Pada baris kelima itu akan menjalankan print you successfully itu akan membreak, jadi akan keluar dari loopingnya setelah mengeluarkan output print ini. Lalu jika if-nya tidak terpenuhi maka akan menjalankan else-nya, yang dimana else-nya ini akan menjalankan user word-nya. User word yang dimana berarti akan kembali ke bawah ini pada baris ketiga itu user underscore word input award. Lalu akan dicek kebenarannya juga sampai ketemu dengan user word sama dengan Chupa Cabra. Dapat kita lihat pada bagian output. Pada bagian output pertama itu kita diminta untuk menuliskan kata. Yang pertama kita menuliskan kata Python, yang dimana kata Python tidak memenuhi kondisi if. Oleh sebab itu akan menjalankan kondisi else, yang dimana kondisi else akan menjalankan user word lagi. Makanya diminta untuk memasukkan kata lagi, yaitu kernel. Apakah kernel termasuk dari bagian if? Ternyata tidak. Maka akan menjalankan user word lagi. Lalu diminta untuk menginputkan lagi. Lalu setelah kita menginputkan yang sesuai yaitu Chupa Cabra, maka langsung dijalankan blok kodenya atau scope kode dari if-nya yang uses let the loop. Maka langsung di break dan program telah selesai. Oke. Lalu pada lab keempat ini. Pada lab keempat yaitu yang berjudul The Ugly Vowel Eater. Pada The Ugly Vowel Eater ini kita diminta untuk menggunakan perulangan for, lalu kita menggunakan konsep percabangan if, dan else, lalu kita menggunakan continue. Pada program ini kita diminta untuk meminta user untuk memasukkan sebuah kata, lalu kita harus menggunakan user word sama dengan user word upper yang digunakan untuk mengconvert tulisan yang telah dimasukkan user menjadi tulisan huruf kapital semua. Lalu syarat ketiga yaitu kita menggunakan conditional execution yang seperti if, else, dan else, dan menggunakan continue statement untuk men-skip dari kata yang kita ingin continue gitu, yang kita ingin skip gitu. Lalu pada syarat terakhir itu kita mengeluarkan output yang tidak di skip oleh kondisi tadi. Jadi akan di print pada bagian konsolnya. Dapat kita lihat pada bagian source code-nya. Oke, pada source code pada baris pertama itu terdapat pendeklarasian variable user word yang sama dengan input award, yang dapat kita asumsikan ini adalah menginputkan tipe data string. Lalu pada baris kedua terdapat user word
sama dengan user word upper. Ini akan mengkonvert yang dimasukkan oleh user menjadi bilangan kalimat kapital semua hurufnya. Lalu terdapat pada baris 4 sampai dengan 8 itu terdapat dari scope perulangan for, itu for letter in user word. Letter ini perbuat pendeklarasian variabel baru, dan in user word. User word yang dimaksud adalah string yang telah diinput oleh user. Lalu terdapat pada conditional di sini. Conditional di sini pada baris 5 yaitu if letter adalah A, atau letter adalah I, atau letter adalah U, atau letter adalah E, atau letter adalah O, maka akan menjalankan continue, yang dapat diartikan sebagai jika kalimat mengandung huruf-huruf A, I, U, E, O, maka akan di skip huruf A, I, U, E, O-nya. Lalu kembali ke for-nya, diulang lagi, apakah mengandung A, I, U, E, O sampai tidak ada sampai pada akhir dari kalimat yang telah diinputkan oleh user. Maka langsung masuk ke blok kode print letter. Nah, print letter ini yang di print adalah bilangan yang tidak kalimat yang tidak mengandung A, I, U, E, O tadi. Sekarang kita lihat saja pada bagian konsolnya atau pada output. Kita menuliskan output yaitu Gregory. Gregory itu pertama kita convert menjadi huruf kapital semua. Terus setelah di-convert jadi kapital semua, itu langsung diproses ke dalam looping for-nya, yaitu langsung dicek jika kalimat mengandung A, I, U, E, O itu continue. Jadi G, apakah ini masuk ke apakah G masuk ke pengkondisian if ini? Ternyata tidak, langsung menjalankan else ini, maka langsung di print pada bagian sini. Oke, langsung dilanjutkan langsung kembali ke loopingnya, yaitu letter in user word. Apakah yaitu balik ke kata kedua yaitu R. Apakah R memenuhi kondisi if? Ternyata tidak, maka menjalankan else, itu print R. Begitu saja seterusnya sampai akhir dari kalimat dari yang diinputkan oleh user. Lalu terdapat juga percobaan kedua, yaitu apa ini, abstemious, itu akan dimasukkan ke dalam perulangan loopingnya sampai akhir dari kalimatnya, sehingga akan mengeluarkan BSTMS yang tidak mengandung huruf A, I, U, E, O-nya. Lalu yang terakhir kita mencoba yaitu IOUEA. IOUEA itu ternyata tidak ada yang di print. Kenapa? Karena ini semuanya memenuhi kondisi if-nya. Jadi misalnya I di continue, langsung apakah O-nya dicek lagi, ternyata di skip lagi. U dicek, di skip lagi. E dicek, di skip lagi. A dicek, di skip lagi. Ternyata sudah sampai akhir kalimat, itu langsung keluar dari loopingnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fadil. Untuk percobaan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Aditya Johansa. Dimohonkan untuk Aditya Johansa menjelaskan. Oke, terima kasih kepada Ajeng atas waktunya. Jadi kita masuk ke dalam lab kelima, yaitu the continue statement, the pretty vowel eater. Jadi ini skenarionya sama seperti the ugly vowel eater pada lab sebelumnya, menggunakan for loop. Konsepnya tetap menggunakan konsep conditional execution, yaitu if, else, dan menggunakan continue statement. Di dalam program ini juga hampir sama, cuma bedanya kita menggunakan satu variabel khusus, yaitu word without vowels, di mana word without vowels ini fungsinya itu untuk
menampung variabel yang menampung nilai berupa string yang dimasukkan oleh user yang tidak termakan oleh program yang itu yaitu bukan A, E, I, U. Dan sehingga nanti apabila di print itu akan menjadi satu baris lurus, bukan satu baris ke bawah. Oke, langsung saja ke programnya. Pada source code di sini dapat dilihat pada baris pertama yaitu word without vowels. Kita deklarasikan dengan variabel kosong yaitu string kosong. Pada baris ketiga itu ada user word, di mana ini adalah inputan yang berfungsi untuk agar user menginputkan string di sini. Kemudian baris keempat yaitu user word sama dengan user word.upper, itu adalah berfungsi untuk nilai dari string yang diinputkan pada variabel user word itu akan di uppercase atau dikapitalkan. Oke, pada baris ke-6 itu ada for letter in user word. Ini adalah sebuah looping for yang membuat satu variabel baru yaitu letter di dalam range user word yang diinputkan oleh user tadi. Isi dari looping tersebut itu pada baris ke-8 yaitu if letter A, letter sama dengan A, or letter sama dengan I, letter sama dengan U, sampai letter sama dengan O. Ini adalah sebuah kondisi di mana ketika letter itu sama dengan A atau I atau U atau E atau O, itu akan menjalankan statement di bawahnya yaitu statement continue. Kemudian baris ke-10 itu ada word without vowels tambah sama dengan letter yaitu word without vowel itu sama dengan word without vowels ditambahkan dengan letter. Nah, apabila nanti ditemukan bahwa word atau kata hurufnya itu ada letter atau hurufnya itu pada user word itu adalah A, I, U atau E atau O, maka akan menjalankan program ke-9 yaitu continue, sehingga program word without vowels di bawah ini yang plus sama dengan letter ini tidak akan dijalankan dan akan melakukan pengulangan terus. Kemudian pada baris ke-13 yaitu print word without vowels adalah untuk mengeprintkan hasil dari variabel word without vowels tadi yang sudah diprogramkan di sini. Nah, dapat dilihat di tes data yaitu apabila sampel inputnya adalah Gregory, maka expected outputnya itu adalah GRY. Nah, di sini dilihat bahwa di konsol yaitu Gregory, maka yang dihasilkan itu adalah GRY. Maka program ini adalah benar. Nah, kenapa kok bisa GRY? Itu karena G dan R ini tidak tereksekusi pada baris ke-8 karena dia bukan A, I, U, E, O. Nah, dia akan tereksekusi baris ke-10-nya akan tereksekusi yaitu word without vowel plus sama dengan letter. Nah, sedangkan E dan juga O di sini tidak masuk ke dalam variabel word without vowels karena dia tereksekusi oleh variabel maksud saya oleh baris ke-8 yaitu letternya itu adalah termasuk ke dalam O dan E, sehingga programnya itu akan continue dan baris ke-10 tidak akan tereksekusi. Oke, sama juga dengan abstemious, dia akan BSTMS sama seperti tes data. Kemudian kata IOUEA di sini expected outputnya kosong karena ini semua adalah letter yang dilarang atau letter yang termakan di sini. Oke, kemudian selanjutnya lab ke-6 yaitu essential of while loop, yaitu esensi dari while loop. Jadi inti dari skenario ini adalah kita diminta untuk menghitung height apabila user memasukkan blok. User memasukkan bloknya. Jumlah bloknya kita harus menghitung height-nya itu berapa. Nah, apabila bloknya 6, maka height-nya itu 3 dan disusun secara piramid seperti ini. Apabila bloknya 5 itu tetap 3 karena di sini harus fully completed layers, yaitu apabila layersnya itu harus komplit sehingga menghitung height-nya seperti itu. Walaupun dia 5, kemudian di sini 4, tetap 3 karena ketika 1, 2, 3, 4 dia tetap terhitung satu fully completed layers gitu. Oke, langsung ke programnya saja.
Di sini dapat dilihat pada source code, yaitu baris pertama block sama dengan integer int input, kemudian enter the number of block. Di sini adalah bahwa user diminta untuk menginputkan sebuah bilangan integer ke dalam variabel blocks. Oke. Pada baris ketiga terdapat variabel height sama dengan 0, dan keempat ada variabel level sama dengan 1. Ini adalah variabel yang digunakan untuk program, yaitu height tadi ini adalah untuk ketinggian atau hasil akhir yang diinginkan. Kemudian level sendiri itu untuk counter dari blok dari program while di sini. Oke, pada nomor baris ke-6 itu while level kurang dari atau sama dengan blocks. Ini dimaksudkan bahwa ketika level itu masih kurang dari atau sama dengan blocks, maka akan program di bawahnya akan terjalankan, yaitu ketika height plus yaitu height diinkrementkan, block itu dikurangkan dengan level, dan level itu diinkrementkan juga. Pada baris ke-11, ketika while loop sudah selesai, akan melakukan print di height of pyramid, dan mengeprintkan itu adalah variabel height yang sudah diprogramkan. Oke, dapat dilihat di sini tes datanya itu adalah sampel inputnya itu adalah 6, maka expected outputnya itu adalah the height of the pyramid itu adalah 3. Nah, di sini dapat dilihat di konsol itu the number of bloknya itu adalah 6, height of piramidnya itu adalah 3, maka cocok. Mengapa hal ini terjadi? Karena ketika jumlah bloknya itu dimasukkan 6, di sini akan melakukan pengecekan apakah level masih kurang dari blok, yaitu 1, apakah masih kurang dari atau sama dengan 6, maka akan bernilai true, sehingga baris ketujuh akan dijalankan, yaitu height diinkrementkan yang awalnya 0 menjadi 1, blok dikurangkan dengan level yang awalnya 6 menjadi dengan 5, kemudian level diinkrementkan yang awalnya 1 menjadi 2, kemudian akan melakukan perulangan lagi, pengecekan lagi apakah level masih kurang dari blok. Ternyata level yang 2 masih kurang dari 5, sehingga akan terjalankan lagi height akan diinkrementkan dari 1 menjadi 2, kemudian blok baris ke-8 akan di blok dari 5 dikurangkan dengan 2 menjadi 3, dan level ditambahkan 1 lagi, yaitu dari 2 menjadi 3. Nah, melakukan pengecekan lagi apakah 3 masih kurang dari atau sama dengan 3. Oh, ternyata iya. Jadi maka akan melakukan pengecekan lagi, akan melakukan eksekusi lagi, yaitu height diinkrementkan, blok dikurangkan dengan level, dan level diinkrementkan height yang awalnya 2 tadi menjadi 3, level yang awalnya 3 tadi menjadi 4, blok yang awalnya 3 tadi dikurangkan dengan 3 jadi 0. Oke, maka akan pengecekan lagi, ternyata level sudah tidak kurang dari atau sama dengan blok, dan akan keluar dari loop dan mengeksekusi baris ke-11, yaitu print the height of pyramid is height of pyramid, itu kemudian mengeksekusi variabel height. Begitu pula pada tes data yang sampel input 20, maka akan mengeluarkan height of pyramidnya 5. Di sini juga 25, 1044, kemudian 21 dan 21. Oke. Oke, pada lab terakhir itu adalah lab untuk menguji hipotesis collapse atau hipotesis dari Lothar collapse, di mana hipotesis ini mendeskripsikan beberapa langkah-langkah, yaitu langkah pertama yaitu diambil berupa non-negatif dan non-zero integer number atau bilangan bulat yang bukan 0 dan bukan negatif, dan dinamai dengan variabel C0. Kemudian apabila bilangan tersebut even atau genap, maka akan dilakukan C0 akan dibagi dengan 2. Apabila bilangan tersebut adalah ganjil, maka C0 akan dikalikan dengan 3 dan ditambahkan dengan 1. Dan kondisinya itu adalah C0 itu tidak sama dengan 1. Maka skip to point 2. Jadi intinya jika C0 tidak sama dengan 1, akan terus mengulang baris kedua dan ketiga ini, poin kedua dan ketiga ini. Nah, hipotesis ini mengatakan bahwa hasil akhirnya akan selalu menjadi 1. Oke. Jadi di sini kita harus menggunakan while loop. Oke. Langsung saja. Dapat dilihat di sini pada program ketika C0 pada baris pertama itu adalah variabel C0 diminta untuk user menginputkan bilangan bulat, yaitu integer tadi.
dengan bantuan masukan bilangan. Oke. Kemudian pada baris ketiga itu adalah variable steps yang untuk menghitung berapa kali steps atau while yang terjadi, gitu, perulangan while yang terjadi. Di sini kami berikan kosong atau variable 0. Kemudian pada baris kelima yaitu while. Ketika while C0 tidak sama dengan 1, maka akan terjalankan program di bawahnya ini adalah. Nah, kenapa kok C0 tidak sama dengan 1 yang digunakan untuk kondisinya? Itu karena seperti deskripsi dari skenario yang tadi. Oke, pada baris ketujuh itu ada if C0% 2 sama dengan 0. Ini adalah sebuah modulus untuk genap atau menghitung sebuah genap, membuktikan untuk apakah angka tersebut genap, yaitu ketika C0 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 0, maka baris ke-8 akan terjalankan yaitu C0 dibagi sama dengan 2, yaitu C0 dibagi dengan 2. Kemudian jika dia ganjil, baris ke-10 akan dijalankan yaitu elif atau tidak genap tadi, elif C0 bagi persen 2 sama dengan 1, yaitu ketika C0 dibagi 2 itu masih bersisa 1. Ini adalah program untuk menghitung, membuktikan apakah ganjil suatu bilangan. Oke. Maka akan terjalankan pada baris ke-11 yaitu C0 sama dengan 3 kali C0 ditambah 1. Kemudian ketika percabangan ini selesai, maka baris ke-13 akan dijalankan yaitu print integer C0. Nah, maksud dari print integer C0 ini adalah ketika apapun hasil dari C0, maksudnya apapun C0-nya, ketika C0 tersebut float ataupun integer, dia harus tetap menjadi integer, yaitu dengan casting, yaitu integer C0. Ini adalah casting atau merubah sebuah tipe data dari variabel. Nah, pada baris ke-15 itu adalah steps increment, yaitu untuk menginkrementkan berapa kali steps yang dilakukan. Kemudian di sini, ketika while loop di sini sudah selesai, maka akan langsung masuk ke dalam else, yaitu print steps dengan koma steps. Nah, nanti stepsnya akan di print setelah while ini selesai. Oke, langsung masuk saja ke tes data. Di sini sampel input yang dimasukkan itu adalah 15. Maka expected outputnya itu adalah 46, 23, 70, 35, seterusnya sampai 1. Kemudian stepnya itu adalah 17. Nah, sama seperti yang kita masukkan, yaitu bilangannya 15 dan hasilnya itu adalah 46, 23, 70 sampai 1 dan stepnya itu adalah 17. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena ketika kita memasukkan 15, maka akan melakukan pengecekan apakah C0 tadi yang dimasukkan yaitu 15 tadi sama dengan 1. Oh, ternyata tidak. Maka while loop akan dijalankan sehingga akan melakukan pengecekan pertama, yaitu apakah dia genap. Nah, ternyata dia genap sehingga dia akan dibagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 2, 3. Kemudian akan diprintkan, yaitu 2, 3 tadi akan diprintkan di sini. Kemudian steps akan ditambahkan dengan 1. Kemudian akan dicek lagi apakah 2, 3 itu sama dengan 1. Oh, ternyata tidak. Maka akan dicek lagi dia apakah dia itu ganjil atau genap. Oh, ternyata 2, 3 itu adalah ganjil. Oke, 2, 3 itu adalah ganjil. Nah, ketika dia ganjil, oke, sorry, salah, mohon maaf. Oke, mengapa hal ini terjadi? Itu karena ketika bilangan yang dimasukkan itu adalah 15, akan dilakukan pengecekan di while, yaitu apakah 15 itu sama dengan 1. Oh, ternyata tidak, maka akan melakukan perulangan di sini dan dicek lagi apakah dia genap atau ganjil. Oh, ternyata 15 itu adalah ganjil, sehingga akan dilakukan dieksekusi pada baris ke-10 yaitu elif ini. Pada baris ke-11 yaitu C0 sama dengan 3 kali C0 ditambah 1, yaitu ketika 3 dikalikan dengan 15, 45 tambah dengan 1 sama dengan 46. Nah, di sini sama 46. Nah, kemudian akan print CO tadi akan diprintkan di sini di 46 ini, stepnya ditambahkan dengan 1. Dari awalnya 0 menjadi 1. Kemudian akan diulang lagi, yaitu apakah 46 itu masih apakah sama dengan 1? Oh, ternyata
tidak sama dengan 1, maka akan dilakukan lagi pengecekan apakah 46 itu ganjil atau genap. Oh, ternyata dia ganjil, maka dia akan menjalankan baris ke-8, yaitu C0 dibagi sama dengan 2, yaitu dibagikan dengan 2. 46 dibagi dengan 2 itu adalah 23. Nah, di sini 23 di sini seharusnya adalah 23.0 karena dia harus berubah menjadi float. Ketika dibagi dengan 2, dia akan menjadi float gitu. Sehingga 23.0 ini kan tidak matching dengan tes data. Nah, maka akan dilakukan casting, yaitu perubahan tipe data pada baris ke-13, yaitu pada perintah print integer C0. Nah, disinilah fungsi dari integer dalam kurung C0 ini, yaitu mengubah variabel tipe data dari variabel C0 tadi yang awalnya float, yang awalnya integer kemudian berubah jadi float karena di sini, kemudian diubah lagi menjadi integer lagi di sini, maka akan tampillah angka 23. Oke, kemudian step akan ditambahkan dengan 1 dan kemudian mengulang terus sampai dia 1 di sini, sampai dia nilainya 1. Oh, ternyata sama dengan 1, maka akan keluar dan masuk ke dalam else, yaitu ngeprint step tadi, yaitu 17. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya, Adit. Selanjutnya, di sini akan ada kesimpulannya yaitu loop pada Python adalah instruksi kode program yang dieksekusi berulang kali. Looping pada Python dapat dilakukan dengan menggunakan perulangan while dan for. Perulangan while akan mengeksekusi statement berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. Sedangkan perulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun seperti list atau string. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan materi dan lab pada presentasi kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.